Hai, selamat datang di channel alur cerita film Cinema Recap. Pada episode kali ini, Mimin akan membahas alur cerita dari film yang diangkat dari manga dan anime populer akhir-akhir ini. Film ini berjudul Tokyo Revengers yang rilis pada tahun 2021 kemarin. Film ini bercerita tentang usaha merubah takdir sebuah geng motor paling kuat di Tokyo. Film ini disutradari oleh Tsunomu Hanabusa, dibintangi oleh Takumi Kitamura, Yuki Yamada, Ryo Yoshizawa, dan Mio Imada. Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Tokyo Revengers. Semoga. Di suatu malam, di dalam parkiran sebuah gedung, sebuah mobil sedang mengejar seorang anggota Yakuza yang terlihat ketakutan. Tanpa ampun, mobil itu melindas sang anggota Yakuza sampai sekarat. Di dalam mobil terdapat dua petinggi geng terkuat Tokyo Manji yang bernama Kisaki Teta dan Sano Manjiro alias Mikey. Kisaki kemudian turun dari mobil dan berkata kalau mulai saat ini geng Tokyo Manji yang akan menguasai daerah tersebut. Siang harinya, di dalam kos-kosan yang kumuh, seorang pria yang bernama Takemichi baru bangun dari tidurnya. Saat sedang memakan makanan basi miliknya, Takemichi terkejut melihat berita di televisi mengenai peperangan geng Tokyo Manji melawan Yakuza yang menewaskan dua orang sipil yang bernama Tachibana Hinata dan adiknya Tachibana Naoto. Takemichi pun terkejut seakan tak percaya karena Hinata adalah satu-satunya wanita yang pernah dekat dengannya saat SMA dahulu. Takemichi terus mengikuti berita mengenai kematian Hinata sampai di tempat kerjanya. Hal itu membuat Takemichi ditegur oleh atasannya. Takemichi tidak bisa melawan saat dibully oleh rekan kerjanya itu. Takemichi pun berjalan pulang. Di stasiun kereta bawah tanah, Takemichi masih memikirkan berita mengenai meninggalnya Hinata karena dia satu-satunya wanita yang pernah singgah di hati Takemichi. Lalu tiba-tiba seseorang mendorong Takemichi hingga terjatuh di rel kereta saat kereta akan melintas. Tak disangka saat hampir tertabrak kereta, tiba-tiba sesuatu hal yang aneh terjadi. Takemichi seperti berteleportasi ke tempat yang lain. Di tempat itu, penampilan Takemichi terlihat berbeda. Di tempat itu pula Takemichi ditemui oleh teman geng SMA-nya yang berasal dari SMA Mizu, yaitu Akun, Yamagishi, Makoto, dan Takuya. Takemichi bingung dengan apa yang terjadi. Takemichi kemudian mengira kalau ini adalah kilas balik masa lalu sebelum dia mati. Karena sebelumnya Takemichi hampir tertabrak kereta api. Teman-temannya itu pun bingung melihat kelakuan aneh Takemichi. Di depan kaca, Takemichi terkejut melihat penampilannya yang sangat norak. Takemichi pun teringat kalau dulu saat SMA memang penampilannya seperti itu. Teman-teman Takemichi lalu memberi penjelasan kalau mereka akan melakukan tawuran dengan anak-anak kelas 2 SMA Shibuya. Jadi Takemichi harus bersiap-siap. Takuya menyuruh Takemichi menghubungi sepupu Takemichi yang sekolah di kelas 3 di SMA Shibuya. Jadi mereka akan aman saat mengerjai anak-anak kelas 2 nantinya. Saat sedang mengecek HP, Takemichi terkejut melihat tanggal di HP menunjukkan tanggal 2 Juli 2010. Dia kembali tepat 10 tahun lalu di hari yang sama. Takemichi pun terbawa suasana kilas balik ini. Dia berjalan layaknya preman SMA menuju sekolah SMA Shibuya untuk mencari gara-gara. Di dalam lahan kosong, Takemichi dan teman-temannya menantang semua anak Shibuya yang lewat. Tiba-tiba datang sekumpulan anak-anak kelas 3 SMA Shibuya yang dipimpin oleh seorang pria yang bernama Kiyomasa. Dia adalah salah satu anggota geng Tokyo Manji. Takemichi dan yang lainnya pun ketakutan. Beberapa saat kemudian muncul sepupu Takemichi. Ternyata sepupunya ini malah dibully oleh Kiyomasa. Tidak ada lagi yang bisa menolong mereka. Takemichi teringat masa-masa itu. Mereka akan dihajar habis-habisan dan dijadikan budak oleh Kiyomasa selamanya. Dan benar sekali, Takemichi dan yang lain pun akhirnya dihajar habis-habisan sampai babak belur. Takemichi teringat kalau peristiwa itulah yang membuat dirinya menjadi pengecut dan membuatnya kabur dari sekolah menghindari siksaan Kiyomasa hingga dia menjadi sampah masyarakat sampai dewasa. Malam harinya, sebelum pergi, Kiyomasa berkata kalau mulai saat ini Takemichi dan yang lain akan menjadi budak geng Tokyo Manji. Setelah Kiyomasa pergi, Takemichi merasa kesakitan. Takemichi tidak menyangka kilas balik yang dia rasakan sangatlah nyata, seperti dia benar-benar kembali ke masa lalu.
Dengan tertatih, Takemichi berjalan menuju rumah Hinata. Dia rindu ingin melihat keadaan Hinata saat itu. Saat akan mengetuk pintu rumah Hinata, tiba-tiba Hinata muncul di sampingnya. Takemichi pun terpesona melihat kecantikan pacarnya itu sampai meneteskan air mata. Hinata yang melihat kekasihnya babak belur pun merasa kasihan. Hinata merawat luka di wajah Takemichi dengan plester luka. Di depan Hinata, Takemichi berkata kalau dia sangat senang bisa kembali bertemu dengan Hinata. Hinata pun bingung mendengar apa yang Takemichi ucapkan. Takemichi memberitahu kalau 10 tahun lagi dia akan mati. Saat ini dia sedang mengalami kilas balik. Hinata pun menjawab kalau Takemichi tidak mungkin mati karena Takemichi adalah pria yang kuat. Jikapun Takemichi benar-benar akan mati 10 tahun lagi, selama itu pula Hinata ingin Takemichi selalu ada di sisinya untuk 10 tahun ke depan. Takemichi kemudian bertanya kenapa Hinata mau berpacaran dengan pengecut seperti dirinya. Hinata hanya tersenyum mendengarnya. Saat sedang melamun di taman, Takemichi melihat seorang anak SMP sedang dibully. Takemichi mengenal anak itu adalah Naoto, adik Hinata. Takemichi pun bangkit dan menyuruh orang yang membuli Naoto untuk pergi. Namun akhirnya dia malah babak belur sendiri. Saat para pembuli sudah pergi, Takemichi bertanya kepada Naoto kenapa dia tidak mau membela diri. Naoto pun menjawab kalau dia enggan untuk berkelahi. Takemichi lalu teringat kalau 10 tahun lagi Hinata dan Naoto akan tewas terkena serangan geng Tokyo Manji. Takemichi lalu menyuruh Naoto untuk melindungi Hinata. Takemichi berkata kalau 10 tahun lagi Hinata akan tewas karena terlibat perseteruan geng Tokyo Manji. Jadi Naoto harus melindunginya. Naoto pun kebingungan. Karena melihat Takemichi sepertinya sedang tidak berbohong, Naoto pun menyetujuinya. Mereka pun berjabat tangan. Tiba-tiba Naoto dan Takemichi merasakan hal yang aneh. Tiba-tiba Takemichi terbangun di dalam rumah sakit. Di hadapannya lalu muncul Naoto yang saat ini sudah dewasa. Di sini Takemichi bertanya kenapa Naoto masih hidup. Naoto lalu teringat masa lalu 10 tahun lalu di tanggal 2 Juli. Takemichi menemuinya saat masih kecil dan berkata kalau dia harus melindungi Hinata dari perseteruan geng Tokyo Manji. Ternyata yang barusan bukan hanya kilas balik biasa. Takemichi telah benar-benar kembali ke masa lalu. Dan peristiwa barusan telah merubah masa depan. Naoto yang seharusnya mati kini berhasil selamat karena Naoto sekarang menjadi detektif kepolisian dan berhasil menyelamatkan Takemichi saat akan tertabrak kereta api. Takdir Naoto telah berubah. Namun ternyata Naoto masih gagal menyelamatkan nyawa Hinata. Hinata tetap tewas. Takemichi pun marah. Naoto lalu mengajak Takemichi untuk membantunya menyelamatkan Hinata. Di tempat lain, seorang pria terlihat dihajar habis-habisan oleh Kisaki Teta karena gagal membunuh Takemichi di stasiun kereta api. Di dalam rumahnya, Naoto memberitahu Takemichi kalau dulunya geng Tokyo Manji adalah geng motor biasa dan saat ini berkembang menjadi organisasi kejahatan yang besar. Geng itu terlibat dalam bisnis narkoba dan aneka pembunuhan belakangan ini. Naoto memperlihatkan foto pemimpin Tokyo Manji yang bernama Sano Manjiro dan wakilnya Kisaki Teta. Jika Sano Manjiro dan Kisaki tidak bertemu, maka Tokyo Manji tidak akan menjadi jahat seperti saat ini. Naoto ingin Takemichi kembali ke masa lalu dan mencegah hal ini terjadi. Naoto sadar kalau cara Takemichi kembali ke masa lalu adalah berjabat tangan dengannya. Karena dahulu, 10 tahun lalu saat Naoto berjabat tangan dengan Takemichi, dia melihat tingkah Takemichi yang tiba-tiba berubah. Naoto ingin Takemichi kembali ke masa lalu dan mencegah Sano Manjiro bertemu dengan Kisaki Teta karena mereka bertemu di bulan Juli 2010. Tiba-tiba Takemichi mencoba untuk kabur karena ketakutan. Naoto lalu memberi pengertian kalau hanya Takemichi lah yang bisa menyelamatkan nyawa Hinata. Takemichi pun sadar dan kemudian bersedia. Mereka berdua pun kembali berjabat tangan. Dan benar saja, Takemichi pun kembali terlempar ke masa lalu. Di masa itu, Takemichi tiba-tiba dihajar sampai pingsan. Saat sadar, teman-teman Takemichi memberitahu kalau saat ini mereka ada di dalam arena sabung manusia yang diadakan oleh Kiyomasa. Kiyomasa lalu menyuruh Takuya untuk bertarung. Takemichi pun cemas karena Takuya adalah anak paling lemah di antara yang lain. Akun yang marah lalu berjalan mendekati Kiyomasa. Melihat hal itu, Takemichi teringat kalau di masa itu Akun akan menusuk Kiyomasa. Takemichi pun bergegas mencegah Akun melakukannya.
Takemichi merebut pisau di tangan Akun dan berkata kalau dia yang akan menyelesaikan semua ini. Takemichi kemudian berteriak dengan lantang. Takemichi berkata kalau dia menantang Kiyomasa untuk bertarung. Mendengar hal itu, Kiyomasa langsung bangkit menghampiri Takemichi. Di hadapan Kiyomasa, Takemichi berkata kalau dia bisa menang, maka Kiyomasa harus mengantarnya menemui ketua Tokyo Manji, Sano Manjiro. Tiba-tiba Kiyomasa memukul perut Takemichi karena seenaknya memanggil nama Maiki seperti itu. Takemichi pun dihajar habis-habisan. Namun Takemichi masih bisa bangkit. Kiyomasa kembali menghajarnya sampai babak belur, namun Takemichi masih berusaha untuk bangkit karena teringat dengan Hinata. Sekali lagi, Takemichi dihajar oleh Kiyomasa. Namun tetap saja, Takemichi mencoba untuk kembali bangkit meskipun tertatih-tatih. Takemichi sangat ingin bertemu dengan Sano Manjiro. Dia tidak bisa mundur lagi karena tekadnya sudah bulat. Kiyomasa lalu mengambil pemukul bisbol. Tiba-tiba dari belakang muncul dua orang misterius. Semua orang yang ada di sana tiba-tiba membungkuk dan memberi hormat. Itu adalah Draken, sang wakil ketua geng Tokyo Manji, dan di belakangnya adalah ketua geng Tokyo Manji, Sano Manjiro alias Maiki. Kiyomasa pun ketakutan. Tanpa basa-basi, Draken langsung menendang Kiyomasa. Kiyomasa ketakutan dan meminta maaf. Maiki lalu berjalan mendekati Takemichi. Takemichi pun ketakutan. Tidak disangka, Maiki berkata kalau dia sangat ingin berteman dengan Takemichi. Maiki lalu menjelaskan kalau aksi sabung manusia ini sangat memperburuk citra geng Tokyo Manji. Maiki tidak menyukainya. Maiki lalu menendang Kiyomasa hingga terkapar dalam sekali tendang. Draken tidak ingin ada lagi yang menjatuhkan nama Tokyo Manji dengan cara memalukan seperti itu. Maiki tiba-tiba berteriak karena makanannya terjatuh. Mereka berdua pun pergi. Di perjalanan pulang, teman-teman Takemichi senang karena akhirnya mereka bisa bebas dari perbudakan Kiyomasa. Akun lalu memuji aksi Takemichi barusan yang sangat keren. Takemichi kembali menemui Hinata. Mereka berdua menuju atap gedung melihat kembang api. Di sini Hinata berkata seandainya dia adalah laki-laki, Hinata akan selalu melindungi Takemichi. Takemichi kemudian menjawab kalau dialah yang akan melindungi Hinata apapun yang terjadi. Takemichi menggenggam tangan Hinata. Tidak disangka, ternyata tangan yang dia genggam adalah tangan Naoto. Takemichi pun terkejut dan akhirnya kembali lagi ke masa depan. Di masa depan, Naoto ternyata sudah memprediksikan hal ini. Naoto menjelaskan kepada Takemichi jika Takemichi kembali ke masa lalu, di masa depan dia akan pingsan. Jadi Takemichi kembali ke hari dan waktu yang sama di 10 tahun lalu. Jika Takemichi menghabiskan waktu seminggu di masa lalu, saat kembali di masa depan, dia akan siuman di hari dan waktu yang sama. Takemichi lalu memberitahu kalau dia berhasil bertemu dengan Maiki, namun tidak berhasil bertemu dengan Kisaki Teta. Naoto memiliki ide, dia ingin Takemichi membunuh Maiki, sehingga dia tidak akan bisa bertemu dengan Kisaki Teta. Sehingga di masa depan, Hinata bisa diselamatkan. Takemichi pun kembali ke masa lalu. Di dalam lorong SMA, terlihat Maiki dan Draken datang ke sekolahnya. Mereka berdua menghajar puluhan anak nakal di sekolah Takemichi satu persatu. Semua orang pun tak berdaya. Maiki lalu mengajak Takemichi untuk jalan-jalan karena gabut. Melihat Maiki dan Draken yang sangat kuat, Takemichi sadar dia tidak akan bisa membunuh Maiki yang kekuatannya seperti iblis. Saat akan pergi, tiba-tiba muncul Hinata. Hinata berjalan mendekati Maiki dan menampar wajah Maiki. Mereka pun terkejut. Hinata mencegah mereka membawa Takemichi. Draken lalu maju dan memegang lengan Hinata dengan keras. Namun Hinata tidak mundur. Dia ingin melindungi Takemichi. Melihat kekasihnya ketakutan, Takemichi menyuruh Draken melepaskan tangannya. Takemichi akan melakukan apapun untuk melindungi Hinata. Maiki lalu bertanya pada Takemichi, ingin mati dengan cara yang bagaimana? Takemichi pun gemetar dan ketakutan. Ternyata Maiki hanya bercanda. Mereka pun tertawa. Maiki berkata kalau dia tidak mungkin menghajar wanita. Hinata pun akhirnya sadar kalau Maiki dan Draken adalah teman Takemichi. Hinata pun meminta maaf karena telah mencurigai mereka. Mereka pun pergi sepeda-sepedaan. Di jalanan, Takemichi bertanya pada Maiki, kenapa dia mau berteman dengannya. Maiki kemudian bercerita kalau dia punya kakak yang saat ini telah meninggal. Kakak Maiki itu orangnya banyak tingkah, suka menantang orang yang lebih kuat padahal dia sangat lemah. Maiki melihat Takemichi sangat mirip dengan kakaknya.
Dahulu, kakak Mikey adalah seorang ketua geng yang sangat besar. Di zamannya, para anggota geng sangatlah keren, tidak seperti saat ini yang dicap norak. Dahulu, mereka bertarung dengan gagah berani. Mikey ingin mengembalikan era berandalan seperti zaman kakaknya dahulu. Di dalam Tokyo Manji, setiap anggotanya mau mempertaruhkan nyawa untuk teman-temannya, sama seperti yang Takemichi lakukan. Mikey ingin Takemichi bergabung dengannya. Menurut Draken, orang yang pandai berkelahi itu sangat banyak, tetapi orang yang mau menghadapi siapapun demi melindungi orang lain seperti Takemichi sangatlah jarang. Mikey kemudian mengajak Takemichi mengikuti rapat geng Tokyo Manji. Malam harinya, Takemichi datang ke rapat geng motor Tokyo Manji. Karena tidak ada yang mengenalnya, dia dibully oleh para anggota geng. Takemichi juga bertemu kembali dengan Kiyomasa. Ternyata Kiyomasa masih dendam dengan Takemichi. Beberapa saat kemudian, datang Mikey dan Draken. Semua orang pun seketika berbaris. Di sana Draken mengusir Kiyomasa. Draken memecat Kiyomasa saat itu juga karena kesalahan sebelumnya. Dengan tampak kecewa, Kiyomasa pun pergi. Rapat pun kemudian dimulai. Di dalam rapat ini, Kapten Divisi Kedua Tokyo Manji yang bernama Mitsuya memberitahu kalau sahabat Pachin yang juga Kapten Divisi 3 Tokyo Manji dikeroyok oleh geng Mobius yang dipimpin oleh Osanai. Geng Mobius menghajar sahabat Pachin dan kekasihnya sampai babak belur. Mikey kemudian bertanya pada Pachin, apakah Pachin ingin membalaskan dendam sahabatnya? Sambil menangis, Pachin berkata sangat ingin membalas perlakuan Mobius itu. Mikey pun tersenyum. Mikey bertanya apakah semua anggota Tokyo Manji alias Toman ada yang keberatan membantu Pachin membalaskan dendam sahabatnya. Semua orang menjawab kalau mereka tidak keberatan. Semua orang bersemangat. Mikey lalu memerintahkan semuanya untuk menghancurkan Mobius. Semua orang pun bersedia. Pada tanggal 13 Juli nanti, mereka akan berperang melawan Mobius. Di tempat lain, Kiyomasa yang kecewa ditemui oleh Kisaki Teta. Setelah kembali ke masa depan, Takemichi memberitahu Naoto kalau Mikey adalah orang yang baik. Menurutnya tidak mungkin Mikey melakukan kejahatan di masa depan. Pasti ada sesuatu yang membuat Mikey berubah. Takemichi lalu melihat foto Akun yang saat ini ada di jajaran petinggi Tokyo Manji. Ternyata karena dahulu Akun tidak menusuk Kiyomasa, masa depan pun berubah. Takemichi lalu memiliki ide. Takemichi diantar oleh Naoto sampai di depan bar di mana Akun bekerja. Takemichi pun memasuki bar itu dan bertemu dengan Akun. Di dalam suatu ruangan, Takemichi melihat Akun yang terduduk lesu. Ternyata Akun telah menunggu Takemichi sejak lama. Akun mengajak Takemichi ke atas gedung. Di sana, Takemichi memuji Akun yang saat ini telah sukses memiliki bar. Akun ternyata tahu kalau Takemichi diantar oleh seorang polisi yang bernama Naoto, adik dari Hinata. Akun juga tahu kalau Naoto yang menyelamatkan Takemichi di dalam stasiun kereta. Akun mengetahuinya karena ternyata Akunlah orang yang telah mendorong Takemichi sampai terjatuh di rel kereta. Takemichi pun terkejut mendengarnya. Akun terpaksa melakukannya karena dia ketakutan. Takemichi masih tidak percaya karena menurutnya Akun adalah sahabat terbaiknya. Tidak mungkin Akun melakukan hal itu. Akun pun menangis mendengarnya. Akun memberitahu kalau saat ini dia adalah budaknya Kisaki Teta. Akun sangat ketakutan berada di bawah ancaman Kisaki. Akun berkata, seandainya dahulu Draken tidak tewas, maka Tokyo Manji tidak akan menjadi seperti saat ini. Secara mengejutkan, ternyata Akun mengetahui kalau Takemichi bisa kembali ke masa lalu. Akun sudah curiga karena bagaimana mungkin Takemichi bisa tahu kalau dahulu dia akan menusuk Kiyomasa. Bagaimana bisa Naoto tahu kalau Takemichi akan tertabrak kereta? Akun pun mendekati Takemichi dan berkata kalau dia merindukan masa-masa indah dahulu kala di saat mereka biasa bercanda seenaknya dengan Takemichi dan yang lain. Akun kemudian berjalan menuju tepi gedung. Akun paham kalau saat ini Takemichi sedang berjuang. Sambil menangis, Akun meminta Takemichi untuk menyelamatkan semua orang. Akun pun melompat dari gedung. Di bawah, Takemichi berteriak histeris melihat tubuh Akun yang sudah hancur. Siang harinya, Naoto menemui Takemichi di dalam kosnya. Takemichi meminta Naoto menyelidiki peristiwa kematian Draken. Menurut Takemichi, jika Draken tidak mati, maka Tokyo Manji tidak akan menjadi seperti saat ini. Naoto terkejut melihat Takemichi yang memiliki semangat untuk menyelamatkan semua orang.
Naoto pun menjabat tangan Takemichi untuk berterima kasih. Tidak disangka hal itu malah membuat Takemichi kembali ke masa lalu. Di masa lalu, Takemichi sedang dibonceng oleh Akun. Mengetahui hal itu, Takemichi sangat bahagia. Dia memeluk sahabatnya tersebut. Akun pun merasa aneh melihat tingkah Takemichi. Takemichi lalu pergi hendak menemui Naoto untuk kembali ke masa depan. Takemichi berjanji kalau nanti di masa depan, Akun akan menggapai cita-citanya menjadi ahli kecantikan. Sesampainya di rumah Naoto, Hinata lalu muncul memberitahu Takemichi kalau Naoto sedang berlibur di Hawaii. Takemichi pun bingung. Hinata lalu mengingatkan Takemichi kalau dia berjanji akan mengajaknya ke festival besok. Takemichi kemudian teringat kalau besok adalah hari kematian Draken di saat Tokyo Manji berperang melawan Mobius. Takemichi pun berpamitan untuk pergi. Takemichi mengikuti Maiki dan Draken sampai masuk ke dalam rumah sakit. Dari jauh, Takemichi melihat Draken dan Maiki menjenguk pacar sahabat Pachin yang sebelumnya dihajar Mobius, yang babak belur dan koma. Mata wanita itu sampai lepas, kemungkinan dia akan cacat seumur hidup. Beberapa saat kemudian, orang tua wanita itu keluar. Orang itu memarahi Maiki dan Draken yang telah mencelakai anaknya. Draken pun membungkuk dan memaksa Maiki untuk membungkuk. Dia meminta maaf dan menyebut kalau itu adalah kesalahan mereka. Orang tua itu memaki-maki Maiki dan Draken, menyebut mereka sampah masyarakat. Sejenak Maiki merasa marah karena dia tidak bersalah, namun Draken memaksa Maiki untuk terus menunduk. Orang tua itu menangis. Dia ingin anaknya kembali seperti semula. Maiki pun luluh. Dia juga sedih mendengarnya. Di sini, Draken menjelaskan kalau semua anggota Tokyo Manji juga memiliki keluarga. Dia tidak ingin membuat orang di sekitar mereka menangis. Masalah yang mereka hadapi harus mereka sendiri yang menyelesaikannya. Draken ingin Maiki memiliki hati yang peduli pada orang lain. Maiki pun meminta maaf dan bersyukur memiliki Draken di sisinya. Dari jauh, Takemichi yang melihat hal itu semakin yakin kalau satu-satunya orang yang bisa mengendalikan Maiki adalah Draken. Kalau Draken tetap hidup, Tokyo Manji tidak akan berubah. Takemichi pun kembali mengejar mereka berdua hingga sampai di dalam gudang. Di tempat itu, Takemichi berkata kalau dia ingin Maiki mengurungkan niat berperang dengan Mobius. Takemichi menjelaskan kalau firasatnya berkata akan ada yang tewas di peperangan itu. Maiki lalu menjawab kalau dia tidak bisa mengurungkan peperangan ini karena Mobius sudah datang ke sini. Dan benar sekali, dari belakang muncul puluhan anggota Mobius mengepung mereka. Pemimpin Mobius yang bernama Osanai pun muncul. Osanai menantang Maiki untuk bertarung, namun Pachin mencegahnya. Pachin sendiri yang akan maju karena ini adalah pertarungannya. Pachin pun maju, namun kemampuannya jauh di bawah Osanai. Pachin berkali-kali mendapat serangan dari Osanai, namun Pachin masih belum menyerah. Takemichi ingin Maiki menyelamatkan Pachin, namun Maiki berkata kalau Pachin belum kalah. Osanai lalu menghajar Pachin hingga tak berdaya, namun Maiki masih menganggap kalau Pachin belum kalah. Ucapan Maiki ini ditertawai oleh anggota Mobius. Maiki lalu maju. Dengan 2 kali tendangan, Maiki berhasil membuat Osanai tumbang. Di sini, Maiki berkata, barang siapa menganggap Pachin sudah kalah, akan dia bunuh. Semua orang pun terdiam. Maiki berkata selama ada dirinya, sampai kapanpun, Tokyo Manji tidak akan kalah dari siapapun. Draken lalu maju dan membuat pengumuman, mulai saat ini, Mobius akan bergabung dengan geng Tokyo Manji. Tiba-tiba Osanai bangkit membawa pecahan botol ingin menyerang Maiki. Beruntung Draken berhasil menahannya. Beruntung hanya telapak tangan Draken yang terluka. Draken pun kembali menghajar Osanai hingga babak belur. Di perjalanan pulang, Takemichi pun lega karena Draken tidak jadi mati. Keesokan harinya, Takemichi menemani Hinata di dalam festival. Di dalam markas Mobius, terlihat Kisaki Teta membisikkan sesuatu di telinga Osanai. Di dalam festival, Takemichi melihat anak buah Mobius berkeliaran di sana. Takemichi pun curiga dan memeriksanya. Di tempat lain, terlihat Draken sendirian menunggu Maiki dan yang lainnya. Di dalam gudang terlihat juga Maiki yang menunggu Draken. Sepertinya mereka telah masuk ke dalam perangkap. Di dalam festival, dari kejauhan, Takemichi melihat Kiyomasa yang kini menjadi anggota Mobius diberi sebilah pisau untuk membunuh Draken. Kiyomasa sangat ingin membunuh Draken karena Draken telah mengusirnya dari Tokyo Manji. Ternyata pertempuran belum berakhir. Tiba-tiba muncul beberapa orang yang menangkap Takemichi. Di tempat lain, Draken ditemui oleh puluhan anggota Mobius. Di dalam gudang, Maiki pun akhirnya sadar kalau dia telah dijebak oleh Osanai. Maiki pun bergegas pergi menemui Draken.
Di tengah jalan, Mikey hampir menabrak Kisakiteta, namun dia tak peduli dan melanjutkan perjalanan. Di tempat lain, Draken dikeroyok oleh puluhan anggota Mobius. Draken yang sangat kuat mampu bertahan. Di dalam hutan, Takemichi dihajar oleh Kiyomasa dan teman-temannya. Mereka pun melakban Takemichi. Beberapa saat kemudian, datang Hinata yang khawatir. Hinata berusaha melepaskan lakban di tubuh Takemichi. Namun Takemichi malah menyuruh Hinata untuk pergi. Takemichi merasa apa yang dia lakukan selalu sia-sia. Takemichi merasa kalau dia tidak sekuat Mikey ataupun Draken. Takemichi sadar kalau dirinya adalah sampah. Dia tidak bisa melindungi siapapun. Hinata kemudian mencium Takemichi. Hinata mengingatkan Takemichi saat pertama kali mereka bertemu. Saat itu, Hinata diganggu oleh anggota Yakuza. Tiba-tiba muncul Takemichi yang bertingkah aneh. Takemichi berlagak ingin menghadapi pria itu, namun akhirnya malah bertingkah aneh seperti orang gila dan membuat anggota Yakuza itu merasa jijik dan pergi. Takemichi berkata kalau hanya itu yang bisa dia lakukan untuk menolong Hinata. Meskipun Takemichi tidak sekuat Draken dan Mikey, namun Takemichi rela menangis dan menderita demi orang lain. Hinata menyebut kalau itu adalah hal yang membuatnya mencintai Takemichi. Hinata pun melepaskan lakban di tubuh Takemichi. Perkataan Hinata membuat Takemichi sadar. Meskipun dia seperti saat ini, dia akan tetap melindungi Hinata. Takemichi kemudian bangkit dan pergi mencari Draken. Di tempat lain, Draken masih saja berjuang seorang diri melawan puluhan anggota Mobius hingga membuatnya lemas. Tiba-tiba dari luar terdengar suara motor milik Mikey. Dan benar sekali, dari belakang muncul Mikey dan pasukan Tokyo Manji ada di sana. Mikey bertanya, siapa otak di balik semua ini? Namun Osanai malah menantang Mikey untuk bertarung kembali. Mikey lalu menyuruh Draken kembali bersiap-siap karena mereka akan berpesta malam ini. Pasukan Tokyo Manji pun maju bertempur melawan Mobius sekali lagi. Meskipun kalah jumlah, pasukan Tokyo Manji tidak ada yang gentar sedikit pun. Dari atas terlihat seseorang yang memperhatikan pertarungan ini. Beberapa saat kemudian, Takemichi sampai di tempat pertarungan. Dari jauh, dia melihat Draken yang sedang dikeroyok. Dari belakangnya, datang Kiyomasa yang langsung menusuk pinggang Draken. Karena mengeluarkan darah yang cukup banyak, Draken pun tumbang. Mikey yang melihat hal itu berusaha mendekati Draken, namun dia terus dihadang oleh anggota Mobius. Bahkan Osanai maju mencegah Mikey mendekati Draken. Mikey yang kesulitan itu pun menyuruh Takemichi menyelamatkan Draken karena hanya dia yang bisa. Dengan sekuat tenaga, Takemichi menggendong Draken mencari pertolongan. Takemichi juga dibantu oleh Akun dan yang lainnya. Setelah menelpon ambulan, Takemichi terus menggendong Draken ke jalan raya. Di dalam lorong, Takemichi dihadang oleh Kiyomasa. Draken yang masih sadar menyuruh Takemichi menurunkannya biar dia yang melawan Kiyomasa. Setelah Takemichi menurunkan Draken, ternyata Takemichi tidak mundur. Takemichi malah maju ingin melawan Kiyomasa sekali lagi. Kali ini, Takemichi tidak akan kabur lagi. Tidak disangka, Takemichi mampu memukul Kiyomasa. Pertarungan pun terjadi. Kiyomasa menghajar Takemichi bertubi-tubi, namun Takemichi masih bisa bangkit. Beberapa kali Kiyomasa menghajar Takemichi hingga tumbang, namun Takemichi masih berusaha bangkit. Meskipun mendapat pukulan bertubi-tubi, Takemichi masih tidak menyerah. Takemichi masih terus berusaha kembali bangkit. Takemichi melompat dan menggigit Kiyomasa. Dengan sekuat tenaga, Takemichi berhasil mencekik Kiyomasa hingga tumbang. Kiyomasa akhirnya bisa dikalahkan. Di dalam tempat pertempuran, Mikey akhirnya bisa mengalahkan semua anggota Mobius. Singkat cerita, terlihat semua anggota Tokyo Manji menunggu Draken yang sedang dioperasi. Mikey lalu datang memberi makanan untuk mereka semua. Mikey menyuruh semua orang untuk tenang dan jangan panik. Mikey yakin Draken bisa selamat karena Draken sudah berjanji akan menemaninya sampai akhir. Beberapa saat kemudian, dokter yang mengoperasi Draken muncul dan berkata kalau Draken berhasil diselamatkan. Semua orang pun bersorak. Mereka gembira mendengarnya. Terlihat Mikey yang malah pergi meninggalkan kerumunan. Takemichi pun mengikutinya. Dari jauh, Takemichi melihat Mikey yang terdiam di pojokan. Terlihat Mikey yang terduduk lemas. Mikey mulai meneteskan air matanya. Mikey menangis bahagia mengetahui Draken bisa selamat. Siang harinya, Takemichi pun kembali ke masa depan. Tanpa sengaja dia berlari melewati Akun yang kini sudah berhasil menjadi ahli kecantikan. Di tempat lain, Naoto terkejut melihat foto tato di leher Mikey menghilang. Takemichi berlari menuju rumah Hinata, dan akhirnya muncul Hinata yang berhasil selamat di masa depan.
Dan berakhirlah alur cerita film Tokyo Revengers ini guys. Memang ada beberapa bagian yang diubah di dalam film ini, tetapi garis besarnya masih sama dengan yang ada di dalam manga dan animenya. Semoga kalian terhibur, tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa follow semua media sosial kami, dan sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye!